Arus balik di Terminal Pasar Senen Jakarta mulai tampak padat begitu ya, meskipun tidak begitu signifikan. Sementara pengelola Pelabuhan Bakauheni Lampung juga mencatat terjadi kenaikan jumlah penyeberangan kendaraan di hari keempat Lebaran ini. Arus penumpang kereta api yang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta mulai tampak meningkat hari ini. Pada 2 April 2025, sebanyak 41.040 penumpang tiba di Jakarta dan jumlah ini diprediksi akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Tidak hanya mudik Lebaran 2025, puncak arus balik juga diperkirakan terjadi pada 4 hingga 6 April 2025 dengan kedatangan lebih dari 49.000 penumpang per hari. Berdasarkan data, okupansi perjalanan dari stasiun Pasar Senen diperkirakan mulai menurun setelah 6 April 2025. Sementara itu, pergerakan arus balik penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa lewat Pelabuhan Bakauheni mulai terlihat meningkat hari ini. Volume kendaraan milik pemudik mengalami kepadatan di antrean dermaga saat menjelang waktu keberangkatan. Namun belum ada antrean kendaraan yang mengular hingga pintu masuk pelabuhan sehingga proses bongkar muat masih bisa berlangsung dengan normal. Nah, sebelumnya PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang utama Bakauheni mencatat jumlah penumpang yang telah meninggalkan Pelabuhan Bakauheni mencapai 57.771 orang pada Rabu kemarin. Angka ini mulai meningkat dibandingkan hari sebelumnya, tetapi masih lebih rendah 13% dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah perantau dari Sumatera ke Jawa mulai kembali lewat Pelabuhan Bakauheni begitu ya. Sudah ada rekan kami juga, Ardia dan juga juru kamera Hilman Praetno di sana yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Selamat siang Juan Ardia. Bagaimana pantauan terkait arus balik di Bakauheni di tempat Anda berada saat ini, Juan? Ya, selamat siang Agung dan pemirsa. Berdasarkan pantauan kami di Pelabuhan Bakauheni Lampung saat ini pada siang hari ini tepatnya tampaknya kondisi volume dan kendaraan dan juga penumpang ini mulai meningkat pada hari ini. Sehingga kami tadi terus melihat kendaraan baik itu roda 2 dan juga roda 4 ini terus berdatangan menuju ke pelabuhan dari Bakauheni. Namun memang kami belum melihat adanya terjadi antrean yang panjang ataupun mengular hingga pintu masuk gerbang pelabuhan Bakauheni. Sehingga ini artinya pelayanan dari proses penyeberangan para pemudik yang ingin melakukan arus balik ini masih berjalan normal. Dan memang kami juga memantau adanya arus lalu lintas di sekitar kawasan Pelabuhan Bakauheni dan juga tol Trans Sumatera ini tampaknya juga masih ramai lancar begitu. Dan data yang kami himpun dari pihak ASDP cabang Bakauheni pada hari kemarin hingga tadi pagi pukul 8 ini jumlah penumpang sudah mencapai 61.000 dan juga kendaraan ini sudah mencapai 15.800 unit. Ini artinya terjadi peningkatan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun memang jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama ini tampaknya masih mengalami penurunan sekitar 13%. Sehingga memang PT ASDP sendiri akan memprediksi nantinya puncak arus balik ini akan terjadi pada tanggal 5 hingga tanggal 7 yang mana tanggal 7 adalah hari terakhir cuti bersama Lebaran 2025. Sementara itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus balik, pihak PT ASDP dan juga kepolisian bekerja sama untuk melakukan berbagai langkah strategis, yakni salah satunya adalah per hari ini PT ASDP akan menerapkan diskon tarif penyeberangan sebesar 21 hingga 36% guna meringankan biaya penyeberangan dari para pemudik. Kemudian juga mereka akan menerapkan sistem satu jenis tiket maksud kami, yakni tiket reguler di dua jenis dermaga, yakni dermaga reguler dan juga eksekutif, sehingga para pemudik ini hanya dengan satu tiket saja, jenis satu tiket yang sama dengan harga diskon ini bisa mengantri di dermaga reguler maupun di dermaga eksekutif. Kemudian juga PT ASDP ini akan menyiapkan sebanyak 75 armada kapal yang disiapkan guna mengangkut para pemudik dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak. Adapun dermaga yang disiapkan juga sebanyak 9 dermaga ini
guna mengurai dari kepadatan para pemudik. Kemudian pihak kepolisian juga akan melakukan pengalihan penerapan delaying system maksud kami dan juga buffer zone di ruas-ruas tol yakni di Bakauheni hingga Terbanggi Besar. Kemudian PT SDP juga akan melakukan pengalihan kendaraan khususnya untuk kendaraan truk yang bermuatan besar ini untuk dialihkan menuju ke pelabuhan kontingensi yakni pelabuhan BBC Muara Pilu dan juga pelabuhan Wika Beton begitu Agung dan pemirsa. Sementara demikian belum terjadinya kepadatan yang sangat mengular di pelabuhan Bakauheni sehingga proses dari bongkar muat dan juga penyeberangan ini masih berlangsung secara normal, tetapi memang mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Demikian Agung, kembali ke studio. Baik, Juan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian laporan dari Juan Ardian serta juru kamera Hilan Prayetno langsung dari Bakauheni, Lampung. Dipersembahkan oleh